Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ahmad Fatih Muharam dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Hari ini aku mau bahas konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, tapi dalam konteks yang mungkin agak berbeda. Konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina dimulai ketika operasi militer khusus dideklarasikan pada tanggal 24 Februari 2022 oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden yang saat ini lagi jadi idolanya netizen Indonesia. Di mana-mana komennya ura. Apapun kontennya, komennya tetap Oke, cukup ura-uranya. Sekarang kita lanjut. Sebagai bentuk dukungan, tim-tim di Eropa bawa bendera Ukraina ke lapangan, pakai ban kapten warna kuning biru, dan Liga Inggris bahkan sampai buat kampanye yang judulnya Football Stands Together. Dan dukungan ini mendapatkan sambutan positif. Dan di sisi lain, operasi militer yang dilakukan oleh Rusia mengundang protes keras, utamanya dari Amerika Serikat dan Uni Eropa. Mereka berbondong-bondong ngasih sanksi buat Rusia. Dan ternyata, nggak cuma sanksi-sanksi ekonomi dan perdagangan, dalam sepak bola pun Rusia kena sanksi. Di laman resminya, FIFA atau Federasi Sepak Bola Internasional dan UEFA, Federasi Sepak Bola Eropa, menyatakan FIFA dan UEFA telah memutuskan bersama-sama bahwa semua tim Rusia termasuk tim nasional atau klub tidak boleh berpartisipasi dalam kompetisi FIFA dan UEFA sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Gara-gara sanksi itu, timnas Rusia yang harusnya main di playoff kualifikasi Piala Dunia 2022 harus gugur. Padahal dikit lagi masuk Piala Dunia. Begitu juga di level klub, tim asal Rusia Spartak Moskow harus rela gugur di babak 16 besar. Padahal belum main juga. Selain itu, final Liga Champions Eropa yang harusnya main di Stadion Krestovsky Saint Petersburg, Rusia, agak susah namanya, dipindahin ke Stadion Stade de France, Paris, Prancis. Dan masih ada satu lagi sanksinya. UEFA memutus kontrak kerjasama mereka dengan perusahaan energi asal Rusia, Gazprom. Banyak juga ya sanksinya. Terus pertanyaannya, emang salah kalau Rusia dikasih sanksi? Sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah, dari tahun ke tahun, FIFA dan UEFA selalu menjunjung tinggi slogan Kick Politics Out of Football. Dan sebelum-sebelumnya, FIFA dan UEFA juga ngasih sanksi buat orang-orang yang bawa-bawa unsur politik ke dalam sepak bola. Contohnya, pada Piala Dunia 2018 lalu, pemain timnas Swiss yaitu Xherdan Shaqiri dan Granit Xhaka itu masing-masing kena denda 7.500 euro. Terus kapten mereka, namanya Stephen Lichtsteiner, didenda sebanyak 3.700 euro. Mereka bertiga dikasih denda karena dianggap ngasih gestur provokatif dan berbau politik. Selain itu, fans dari klub asal Skotlandia, yaitu Celtic, juga pernah kena denda sama UEFA. Mereka ngibarin bendera Palestina pada tahun 2014 saat Celtic main lawan tim asal Islandia, KR Reykjavik. Kurang lebih gitu. Yang kedua, mereka ngibarin bendera Palestina lagi tahun 2016 saat Celtic main lawan tim asal Israel, Hapoel Beersheva. Meskipun alasannya untuk ngasih support buat rakyat Palestina, UEFA tetap kasih sanksi buat fansnya Celtic. Dan tim mereka Celtic itu harus bayar sekitar 19.000 euro atau 452 juta rupiah dari dua kasus tersebut. Wow, banyak banget ya, 452 juta. Kalau dihitung-hitung, 452 juta itu sama dengan 11 biji Vespa Matic kesukaan Ciwi. Oke, lanjut. FIFA dan UEFA tuh jelas banget nggak pengen ada isu politik dalam dua kasus tersebut. Tapi sekarang, mereka justru kasih sanksi buat Rusia karena isu politik, dan mereka juga ngebiarin tim-tim di Eropa ngasih support buat Ukraina. Inilah yang dianggap sama banyak orang sebagai standar ganda FIFA dan UEFA. Bukan cuma kita netizen yang merasa begitu. Pemain asal Spanyol Hector Bellerin yang main buat klub Real Betis. Bukan yang itu gambarnya. Ganti. Nah, ya yang itu. Oke, kita lanjut. Ketika ditanya pendapatnya tentang konflik Rusia-Ukraina, dia bilang, sulit rasanya melihat kita lebih tertarik pada perang ini dibandingkan yang lain. Perang di Palestina dibungkam sepenuhnya. Tak ada yang membicarakannya. Rasialis jika kita menutup mata terhadap konflik lain, tetapi mengambil posisi pada konflik ini. Dari penjelasan tadi, menurut kalian yang dilakukan FIFA dan UEFA itu udah benar atau enggak? Atau itu emang murni standar ganda mereka? Coba kalian komen di bawah.
Tapi jangan komen ura ya. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Boleh dikasih like kalau kalian suka, jangan di dislike nanti nilaiku kecil, dan silakan di subscribe kalau mau dapet info tentang video-video terbaru. Terima kasih.